Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas dua koin hari ini ya. Ada TON, ini di request oleh Bang Mulyono, dan juga satu lagi Mata Elang minta dibahas soal auto. Nah, kita akan coba untuk bahas dua token ini dulu teman-teman. Jadi yang pertama TON coin atau ya namanya TON coin ya, dengan kode TON. Ini adalah sebuah produk yang dibikin yang terintegrasi langsung sama Telegram. Jadi teman-teman pasti tahu salah satu sosial media paling populer saat ini Telegram, di mana apa-apa semuanya serba Telegram. Teman-teman mungkin bekerja di suatu perusahaan, chat grupnya pakai Telegram. Mungkin juga yang suka interaksi di dunia kripto, chatnya di Telegram. Jadi Telegram ini bisa dibilang salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya saya pribadi, yang mana saya selalu update untuk informasi-informasi terbaru di dunia kripto di Telegram, teman-teman. Selain di YouTube juga ya. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram, boleh dong untuk join di komunitas kita. Untuk linknya itu ada di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, Telegram itu meluncurkan sebuah token atau koin ya, namanya adalah Toncoin. Jadi Toncoin ini merupakan blockchain lapisan pertama terdesentralisasi yang dikembangkan pada tahun 2018 oleh platform perpesanan yang namanya Telegram, teman-teman. Proyek tersebut kemudian ditinggalkan dan diambil alih oleh Ton Foundation. Jadi sempat ditinggalkan, akhirnya diambil alih ya dari namanya yaitu Telegram Open Network itu menjadi The Open Network. Guys, jadi sejak 2020 teknologi tersebut telah berkembang berkat kelompok pendukung non komersial dan juga komunitas peminat independen yang dinamakan adalah Ton Foundation. Nah, jadi ini merupakan project non komersial, artinya tidak mencari keuntungan. Dan juga ya komunitasnya berhubungan sekali sama yang namanya platform-platform seperti Telegram ini, teman-teman. Jadi ide awalnya adalah untuk mengintegrasikan Ton ke dalam aplikasi yang mudah dan juga memungkinkan pengguna untuk membeli, mengirim, menyimpan dana mereka. Yang terbaru, Telegram itu di apa namanya OS ya, teman-teman. Di OS-nya Apple ini udah tersedia nih untuk wallet. Coba teman-teman cek di aplikasi Telegram kalian apakah sudah tersedia wallet di apa namanya di aplikasi Telegram kalian atau belum. Jadi wallet in Telegram ini sudah tersedia nih, di mana teman-teman bisa menyimpan aset kripto kalian langsung ya lewat aplikasi Telegram. Jadi ini adalah sebuah integrasi yang sangat-sangat bagus dari project yang namanya Ton ini. Dikabarkan juga Ton ini bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin membutuhkan sebuah teknologi yang cepat dalam hal pengiriman transaksi, kemudian juga ada layanan seperti buy and trade, bisa langsung di botnya Telegram, teman-teman. Terus juga ada nominator pools, terus juga bisa melakukan cross chain transfer ya, transfer lintas blockchain gitu dari Ethereum ke Ton. Sementara baru itu aja bridge-nya, dan juga fitur-fitur yang lain, teman-teman. Teman-teman juga udah bisa melakukan pembelian apa namanya Telegram Premium ya sekarang dengan token TON. Jadi makin lama token atau koin ini makin banyak kegunaannya. Kedepannya juga akan mereka explore lagi seperti ke platform NFT, kemudian juga akan ada anonymous eSIM, teman-teman. Bayangin teman-teman bisa beli SIM card digital ya, tapi anonymous. Nah, itu fitur-fitur yang bahkan mereka kembangkan buat kedepannya. Menurut saya Telegram ini punya potensi yang bagus ya menjadi salah satu sosial media nomor satu ke depannya. Karena orang-orang semuanya lebih suka hal yang private. Kalau menurut saya ya kalau kita ambil contoh nih, teman-teman dulu mungkin pakai Facebook. Sekarang berapa orang sih yang pakai Facebook? Terutama yang di grup-grup Facebook, itu kebanyakan isinya akun-akun scam. Akun-akun yang nggak jelas. Ya, meskipun sekarang Facebook sudah memperketat kebijakan gininya mereka, tapi tetap aja orang sekarang beralih ke tempat yang lebih private, which is Telegram. Telegram Group itu menyediakan banyak sekali fasilitas yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Sehingga ya komunitas rata-rata pindah ke Telegram, dan saya melihat tahun ini punya potensi juga. Kalau kita lihat dia dari rating yang dikasih oleh Certic ya, lembaga apa namanya auditor ya, teman-teman, khususnya di dunia kripto, mereka dapat skor
double A, teman-teman, dengan poin 93, which is ini bagus banget. Secara fundamental, kekuatan fundamental dia dapat rating 82, operasional 91, governance strength ada 92, market stability ada 95, community trust 94, guys. Dan juga kode security ada di 98. Jadi bisa dibilang sangat-sangat bagus ya untuk sebuah project. Jadi untuk rinciannya teman-teman bisa langsung mampir ke certic.com dan teman-teman lihat gimana sih fundamental daripada project ini. Jadi bisa dibilang ya bagus teman-teman. Telegram juga sering banget kayak ngasih iklan gitu ya untuk mereka untuk komunitas di grup-grup gitu untuk join di komunitasnya Ton. Jadi ini kayaknya buat meningkatkan yang namanya ekosistem yang dimiliki oleh Ton sendiri. Nah, kalau kita perhatikan supply maksimum token ini adalah unlimited. Hati-hati sama token-token dengan supply unlimited kalau supply-nya tidak dijaga ya, teman-teman. Terus dia punya supply total sekitar 5 miliar dan supply beredarnya sekitar 3,4 miliar ton. Jadi sangat-sangat banyak. Ini adalah kegunaan-kegunaan daripada ton ya. Dia punya kecepatan transaksi sampai 55.000 transaksi per second. Sangat-sangat cepat, luar biasa cepat. Itu secara fundamental great ya teman-teman. Mereka memang ya bisa dibilang sebuah platform yang memang tujuannya itu adalah buat melakukan transaksi jual beli, kemudian juga penyimpanan aset juga, dan integrasi akan lebih erat nih, lebih intim lagi sama yang namanya Telegram. Jadi kalau teman-teman pakai Telegram mungkin pasti nggak asing sama iklan-iklan dari Ton ya. Jadi oke, kita akan masuk di mana pergerakan teknikalnya. Kalau secara teknikal di KuCoin dia baru tersedia ini di 28 Oktober 2022 dan pergerakan harganya so far masih sideways. Oh ya, Ton ini masih punya kemungkinan yang sangat-sangat baik teman-teman dalam hal skalabilitas. Dalam hal likuiditas market. Kenapa? Karena dia baru listing di beberapa exchange saja seperti KuCoin, Bitfinex, kemudian OKX juga. Dia belum listing di Binance ya. Di Bybit udah, di HTX sudah, terus juga di Polynex, Bitget, Maxi. Ya, itu belum di Binance belum, kemudian juga di Coinbase juga belum. Jadi masih akan ada kemungkinan untuk koin ini bisa listing ke depannya di exchange besar. Nah, kalau dari segi pergerakan harga, saya melihat Ton ini agak berbeda sama Bitcoin. Dia kerap kali berlawanan dan seringkali lawan arus juga. Ton punya pergerakan yang cukup lincah teman-teman secara pergerakan. Pump and dump-nya lumayan signifikan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang invest, ada yang masuk ya harus sabar. Kalau memang teman-teman mau masuk, jangan FOMO lah di koin-koin seperti Ton ini. Gitu sih teman-teman. Jadi kalau secara fundamental kita udah bahas, dari technical dia masih overall sideways kalau menurut saya. Di range antara 2,5 dolar sampai dengan 1,2 dolar, dan sekarang dia kayaknya lagi berusaha buat naik nih teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan juga dari segi resistance, saat ini dia lagi berada di resistance ya, dan sepertinya udah mulai ada titik-titik sebuah koreksi yang berpeluang terjadi. Dari volume perdagangan sangat stabil, kemudian smart money juga belakangan mulai muncul nih di bulan Agustus kemarin teman-teman, sampai September sekarang masih tetap dipertahankan. Jadi bisa dibilang untuk sekarang Ton ini bisa dibilang strong ya, cukup strong lah pergerakan harganya. Gitu. Kalau teman-teman ada yang planning, wah pengen invest nih di koin-koin seperti Ton ini gimana ya? Yang pertama perhatikan supply-nya. Dia ingat maksimum supply-nya adalah tidak ada. Artinya koin-koin seperti ini bisa dicetak sebanyak-banyaknya. Dan koin-koin yang bisa dicetak sebanyak-banyaknya itu menimbulkan potensi inflasi. Selama Ton belum ada rencana buat burning, kalian harus waspada sama yang namanya inflasi dari token ini. Itu kalau teman-teman mau ambil barang ya, saya rasa di level saat ini yang paling dekat itu ada di 1,5 dolar. Ya itu 1,5 dolar, dan yang kedua ada di 1,2 dolar. Itu level support yang kuat, yang cukup menarik untuk kalau teman-teman misalkan mau cicil beli ya. Dan di posisi sekarang ada potensi dia membentuk pola double top teman-teman, bila mana dia gagal untuk menembus area di 2 dolar ini.
Jadi gitu sih buat ton ya. Lumayan oke. Now kita akan bahas si auto sesuai dengan requestan tadi dari Bang Mata Elang ya. Mata Elang minta dibahas auto. Auto hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp157.000. Marketnya crash lumayan signifikan. Auto ini project apa sih? Kalau kita lihat dari informasinya di sini, dia merupakan sebuah protokol DEX, teman-teman, Decentralized Exchange, agregator on Binance Smart Chain. Jadi dia bergerak di blockchainnya Binance ya, BNB Smart Chain. Itu teman-teman. Jadi tujuan dari project ini adalah untuk menciptakan likuiditas di layanan DEX. Ini adalah platform yang mereka punya, yaitu autofarm.network. Di sini teman-teman bisa banget melakukan perdagangan aset kripto, jual beli, termasuk juga karena mereka adalah salah satu DEX yang menyediakan layanan DeFi. Kita juga bisa mengikuti farming di sini, teman-teman. Token farm ya. Auto bisa kalian staking, ibaratnya staking. Kemudian juga ada beberapa aset lain yang juga teman-teman bisa untuk staking juga, teman-teman. Jadi kurang lebih itu fitur yang dimiliki oleh Auto. Eh, Teman-teman, aku coba lihat ya gimana progresnya di Telegram dan juga di Twitter, teman-teman. Di Twitter mereka nggak terlalu aktif. Terakhir kali mereka nge-tweet bahkan di 2 Oktober 2022. Udah jauh banget. Dan yang terbaru mereka baru aja apa namanya hadir lagi, teman-teman. Ini di 27 Juli 2023 ya. Dan ya ini ada sebuah kabar yang kurang begitu baik nih. Kami dengan tulus meminta maaf atas kenyataan sebelumnya dan menyesatkan semua orang dengan informasi palsu berada dalam dibalik mengakibatkan hilangnya dana untuk Venus. Kami akan segera berikan informasi lebih lanjut. Jadi mereka sempat kena masalah nih, kayaknya masalah hacking atau masalah apa sehingga menyebabkan kerugian ya, ada loss, kerugian uang, teman-teman. Ini dari investornya, ini komplain soal project ini. Kalau yang saya perhatikan sih project ini kayaknya agak kurang update ya. Dia di Twitter sangat-sangat sedikit postingan yang dia bikin. Takutnya ini memang project yang bisa dibilang sudah ditinggalkan oleh developernya. Gitu guys. Jadi harus waspada buat teman-teman. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya dia ada di sekitaran 80.000 saja. Sedikit ya supply-nya. Sementara yang beredar sekitar 76.000 token auto. Dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Get.io, Maxi, Byswap, PancakeSwap, MDEX, dan lain-lain. Jadi sedikit lah untuk likuiditasnya. Harganya gimana? Untuk auto harganya nyungsep terus, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pergerakan chartnya, benar-benar crash yang cukup parah pernah terjadi di April 2023 kemarin. Nah, ini menurut saya ada hubungannya sama fundamental. Kayaknya sih proyek ini memang pernah bermasalah dan sekarang udah nggak terlalu aktif. Ya, teman-teman boleh pantau semua proyek. Kalau di Twitternya mereka nggak terlalu aktif, hati-hati. Takutnya memang sudah tidak di-develop lagi oleh oleh ya apa namanya kontributornya atau developernya, guys. Gitu. Jadi waspada ya, teman-teman. Sama proyek-proyek seperti auto. Saya rasa udah nggak layak sih kalau teman-teman memang masih hold. Um, Kecil banget lah kemungkinan dia buat recover dengan posisi yang seperti sekarang ini. Jadi resistance itu udah dijebol jauh ya teman-teman, di kisaran $105, $150, dan sekarang harganya hanya di $10 saja. Smart money 0, tidak ada smart money yang berani masuk, bahkan spekulan pun takut masuk, teman-teman. Dan dari segi pergerakan harga drop, kemudian dari apa namanya volume perdagangan ini sempat naik menguat ya teman-teman, tapi menurut saya tidak terlalu ideal lah buat auto saat ini. Jadi gitu teman-teman, pembahasan kita untuk dua koin ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Sekali lagi selalu lakukan research, video ini bukan buat rekomendasi teman-teman jual atau beli, melainkan sebuah perspektif saya pribadi saja. Itu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, kasih.